163 buat lo semua yang baru gabung, baru hadir di catatan akhir malam. Di sini adalah podcast di mana kaulah muda yang bercerita dan gue di sini hanya membacakan cerita lo. Sudah banyak banget kisah-kisah yang masuk ke email gue dan agak ngaret ya, karena malam hari ini gue akan baru membuka catatan Dion yang ditulis di tanggal 10 Mei 2022. Gue buka emailnya Dion ya dengan subjek Hari Ibu 8 Mei 2022. Thank you Dion for waiting. This is your note that I'm reading. Tulisannya seperti ini. Eda, sorry sebelumnya. Gue nggak pandai dalam menyusun cerita dengan kalimat-kalimat yang mudah untuk diceritakan kembali. Jadi kalau at some point in time lo ambil cerita gue, feel free to rearrange the sentences if required. Berhubung tanggal 8 Mei kemarin, orang di circle gue pada ngepost foto-foto hari ibu, gue jadi teringat sama almarhumah ibu yang udah nggak ada sejak gue umur 18 tahun. Gue cuma ingin cerita hal yang paling gue syukurin dari ibu gue. And the story goes like this. Sekedar latar belakangnya, tahun ini di tahun 2022, gue akan berumur 35 tahun, gue udah menikah dan dikaruniai satu anak. 17 tahun yang lalu, ibu meninggal karena kanker yang dideritanya selama 5 tahun. Jadi di saat gue berumur 13 tahun, yaitu SMP kelas 2, gue mendapatkan kabar langsung dari ibu kalau kita semua nggak ada yang tahu berapa lama ibu akan bertahan lama di dunia. Tapi yang pasti hanya dalam waktu dekat. But I'm not gonna tell a story about how I felt back then, how it went chronologically, where I was when she's passed away, because I'm sure anyone else who's listening to this podcast might share similar or even more tough experience than I do. And I guess you know that it's sad. So I'm just gonna mention few things that I'm really proud of from her. Catatan akhir malam cuma di Prambors Apps. Jadi gue 3 bersaudara, cowok semua. Ketika ibu meninggal di akhir tahun 2005, kakak sedang menyelesaikan koasnya. Gue sedang kuliah S1 tahun kedua. Adik baru lulus kelas 3 SMA dan akan menghadapi ujian SPMB. Dalam kurun waktu 5 tahun selama ibu sakit, ibu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kakak gue dan adik gue untuk jauh ke depan sampai kita 3 bersaudara mempunyai keluarga masing-masing. Nah, apa saja itu? Let me give you the list. Salah 2-nya, gue nggak tahu ya ini tergolong kategori apa, tapi menurut gue ini soal visi dan mental. Correct me if I'm wrong. How on earth ibu bisa mengajarkan 2 hal ini ke kita bertiga dengan bahasa yang mudah ditangkap untuk 3 kalangan umur? Gue gak tahu apa yang dia bilang ke kakak dan adik gue, tapi ini yang dia bilang ke gue. Ibu bilang, ibu tidak pernah ragu dari dulu membiayai kamu kuliah S1 di luar negeri. Nanti kalau sudah lulus kuliah, yang realistis aja ya, lakukan yang jelas di depan mata. Kalau yang jelas adalah kerja, ya kerja aja dulu yang ikhlas. Gak usah banyak mau. Yang penting, yang paling penting setelah lulus, kamu punya atap sendiri buat tinggal, punya uang buat kebutuhan utama sehari-hari, dan punya tabungan. Kalau ada rezeki lebih untuk menikah atau kuliah S2, ya alhamdulillah. Tapi nanti kalau udah berkeluarga, ibu cuman berpesan,
sabar. Orang-orang akan selalu berkomentar tentang apa yang kamu kerjakan. Kalau suatu saat kamu ragu gara-gara komentar orang lain, ingat aja pesan-pesan dari ibu. Few sentences doang, gue tanamin dalam-dalam di otak gue. Setiap kali gue menghadapi masalah, gue balik lagi ke kalimat-kalimat tadi. Gue putar otak, gue cari jawaban dari kalimat-kalimat tadi yang bisa gue pakai untuk menyelesaikan masalah. Gue inget pas gue masuk tahun ke-4 kuliah, ibu sudah hampir 2 tahun meninggal. Gue akan memulai tugas akhir. Bapak tiba-tiba kena stroke dan mengharuskan dia untuk pensiun dini dari pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan. Otomatis duit bulanan gue yang tadinya cukup jadi tidak ada. Santunan mungkin cuma cukup buat berobat bapak. Dan kakak minta ke gue supaya alokasi dana yang semula untuk gue dialihkan untuk ke adik sepenuhnya. Adik kuliahnya masih lama sedangkan gue mau selesai. Man, ini tahun terakhir gue kuliah, dikit lagi lulus, gue gak pengen molor kuliah, tapi gue perlu duit buat hidup. Saat itu gue bingung selain berdoa ke Yang Maha Kuasa, gue coba putar balik kalimat-kalimat ibu tadi, dan ada satu kalimat. Lakukan apa yang jelas di depan mata. Gue mikir, gue punya tabungan yang gue sisihkan dari duit bulanan selama 3 tahun gue kuliah. Rencana awal gue mau pakai tabungan gue buat membantu biaya gue nanti kalau kuliah S2. Tapi kalau tabungan ini gue pakai untuk sisa biaya hidup gue sampai lulus, gue gak bakal bisa S2. Kemudian kalimat itu terulang kembali. Lakukan apa yang jelas di depan mata. Gue dapat jawaban dari kalimat itu. Yang jelas di depan mata adalah fokus buat lulus kuliah S1. Sedangkan kehidupan setelah S1 belum jelas. Gue sadar tidak ada lagi biaya untuk S2 karena bapak sudah pensiun, sisa harta untuk kuliah adik dan biaya berobat bapak. Kerja sembari ngerjain tugas akhir bukan pilihan karena gue bukan tipe orang yang tidak bisa membagi waktu secara efisien dan itu beresiko untuk mengganggu fokus gue untuk lulus S1 yang tinggal sedikit lagi. Gue dengan berat hati melepaskan tekad gue untuk ambil S2 setelah beres S1. And it worked, Gue tetap ngerjain tugas akhir, tapi instead of doing research di kampus, gue pilih ngerjain di sebuah perusahaan. Tabungan gue pakai untuk biaya hidup selama gue mengajukan lamaran-lamaran untuk ngerjain tugas akhir di perusahaan. Gue sempat cerita ke lo di Prambors Night Shift ya, kalau gue juga ngumpulin botol-botol bekas soft drink dari housemate buat dibalikin ke supermarket lagi untuk dapat duit 25 CT per botolnya. Lumayan kan buat nambah biaya makan. Sidang akhir gue lulus dan on time 4 tahun. Perusahaan tempat gue ngerjain tugas akhir nawarin kontrak permanen buat gue. Gue terima. Gue settle down after that. Bisa bayar kontrakan, punya tabungan lagi, dan biayain diri gue sendiri, plus ngebiayain biaya hidup bapak setiap bulannya. Catatan akhir malam cuma di Prambors Apps. Hampir semua kalimat ibu ada di pengalaman gue tadi. And I also noticed she explicitly mentioned untuk memisahkan tabungan sama biaya buat menikah atau kuliah. Man, I was completely wrong. Tabungan itu bukan buat dipakai, tapi buat darurat. At later moment in time, gue juga realize ibu ternyata juga sudah menyiapkan beberapa hal untuk bapak nanti setelah ibu meninggal.
Ibu secara nggak langsung menyiapkan kakak, gue, dan sekarang adik gue. Di samping untuk membiayai kebutuhan pokok keluarga masing-masing, kita juga mampu membiayai kebutuhan bulanan bapak di hari tuanya. Jadi bapak tidak bergantung pada dana pensiunan. Gue sempat kecewa sih sama bapak yang menikah lagi. Karena betapa hebatnya ibu, gue merasa no one else has the right to be in her position within our family. Gak ada yang bisa menggantikan posisi ibu sebaik apapun orangnya. Tapi gue merelakan hal itu setelah mendengar dari tante gue, yaitu adik kandung ibu. Satu hari sebelum ibu meninggal, ternyata ibu menyarankan ke tante gue, seorang wanita, untuk mendampingi bapak setelah ibu meninggal. Karena ibu tahu bapak nggak akan pernah bisa berjuang untuk hidup sendiri, dan terbukti bapak kena stroke beberapa tahun setelah ibu meninggal. Dan wanita pilihan ibulah yang bapak nikahi untuk menjadi pendamping hidup bapak di sisa masa tuanya. Tapi yang paling bikin gue terharu waktu gue mau acara lamaran sama istri, gue udah nyiapin cincin lamaran, murni dari pendapatan gue sendiri. Pas 1 hari sebelum acara lamaran, tante gue datang ke gue dan bilang, "Maaf tante nggak bisa datang ya, tapi ini ada cincin emas, ibumu udah nyiapin dari dulu pas sebelum dia meninggal. Terserah mau dipakai atau enggak, itu pilihan kamu." Netes air mata gue, man. Umur 28 di tahun 2015 gue ngelamar cewek gue. Sebelum gue umur 17 tahun, ibu udah nyiapin cincin buat pasangan gue nanti. Gue gak tahu sih kapan ibu nyiapin cincin, tapi yang gue inget, gue dulu sempat beberapa kali nemenin ibu kemoterapi di Singapura. Kalau gak salah gue umur 15 tahun waktu itu. Sepulang dari kemoterapi, ibu ngajak gue ke toko perhiasan. Pikiran gue, apa sih ke toko perhiasan, males. Tapi gue ikut anyways. Di toko perhiasan, ibu nanya ke gue, "Ini berapa harganya kalau dirupiahin ya dek?" Tanya ibu ke gue. Gue jawab, "Aduh, mahal bu. Sekian rupiah, buat siapa sih?" Jawab gue. "Enggak, buat oleh-oleh aja," kata ibu. Well, I'm not sure if that's the ring my mom bought, tapi gue inget bentuknya, dan that is exactly cincin yang tante gue kasih. Sekian Eda, masih banyak pesan-pesan dari ibu yang maknanya itu luas tapi implicitly mentioned. Gue mesti ngulik dulu buat nemu jawabannya. Mudah-mudahan nanti pas anak gue gedean, podcast ini masih ada. Ini pelajaran hidup buat anak gue. Nanti gue tinggal suruh anak gue dengerin podcast yang ini. Buat ibu, you'll always be a role model for us. Thank you, Mom, for all of the advice. Those advices have helped us in our life a lot. Sampai ketemu suatu saat nanti di akhirat ya, Ibu. That was a beautiful family heartfelt story, Dion. Thank you, Dion. Gue bacanya sampai merinding hari ini, and I know it makes kaula muda di luar sana yang mendengarkan juga, yang masih ada ibunda di dunia ini, ingin segera ketemu sama ibunda and just say thanks and just spend time with her and just talk to her at this very moment. So thank you once again for the beautiful story, Dion. That was few things that I'm really proud of my mom di episode 163 Catatan Akhir Malam.